perkembangan positif yang terjadi tahun ini, nomor satu kami berharap pembiayaan baru terus tumbuh. Ini didorong oleh beberapa hal. Nomor satu adalah penjualan otomotif yang mulai positif. Ini terutama untuk roda 4 dibantu oleh kebijakan subsidi dari pajak pertambahan nilai. Nomor dua adalah kenaikan daya beli, terutama masyarakat di luar Jawa yang sangat tergantung dari komoditas. Harga komoditas sejak beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang luar biasa, dan itu memberi daya beli yang luar biasa kepada teman-teman di luar Jawa. Dan yang lain adalah mulai normalisasi aktivitas produktif dengan adanya relaksasi daripada pembatasan sosial. Jadi tiga variabel itu membuat kami yakin bahwa tahun ini akan ada pertumbuhan positif dan mahal pembiayaan dibandingkan dengan tahun 2021. Yang lain adalah mengenai aset quality, perbaikan atas aset kualitas. Kalau kita lihat indikator non-performing loan atau non-performing pembiayaan NPF, dan juga jumlah outstanding restructured loan, semuanya mengalami penurunan atau perbaikan. Jadi ini menunjukkan memang kondisi ekonomi yang mulai start recover dari krisis COVID-19 ini. Oke, baik. Pak Made, ini juga kalau kita perhatikan untuk di tahun ini kan juga pemerintah sudah kembali untuk membuat ataupun melakukan perjalanan mudik, memperbolehkan begitu bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2022 ini. Setelah kalau kita perhatikan juga terhold begitu ya selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Untuk euforia yang ada ini ataupun euforia mudik ini, apakah memang dari untuk kenaikan yang lebih signifikan juga sudah mulai tampak secara bulanan terkait adanya pengajuan pembiayaan otomotif ataupun non-otomotif di Adira Finance? Ya, di luar memang faktor tadi yang secara makro positif development yang terjadi di Indonesia, memang secara cyclical bulan-bulan menjelang Lebaran itu memang ada permintaan yang lebih tinggi daripada bulan-bulan normal. Jadi kami akan melihat itu tren positif ini akan terjadi. Kami yakin ini akan terjadi. Apalagi sudah 2 tahun nih nasabah atau orang-orang belum bisa mudik gara-gara kena pembatasan sosial untuk balik ke kampungnya masing-masing. Di luar itu tentu daya beli juga sudah mulai membaik seiring dengan kegiatan ekonomi yang mulai bergulir. Itu juga memberikan purchasing power yang mungkin juga sebagian bisa di-share kepada keluarga-keluarga di desa. Jadi ada pemerataan ekonomi. Yang terakhir juga yang paling penting adalah infrastruktur untuk mudik sekarang jauh lebih siap. Ya, kalau kita lihat di Jawa itu ada Trans Jawa Tol yang memungkinkan dari Jakarta sampai ke Bali pun hampir sebagian besar sudah bisa memakai jalan tol. Nah, perkembangan ini akan sangat positif ke depannya untuk penjualan otomotif terutama roda 4. Oke, baik. Di sisi lain, Pak Made, kalau kita perhatikan juga apakah memang di saat nanti saat bunga kembali menanjak ataupun mengalami kenaikan begitu, dan juga apakah memang juga menjadikan dari untuk pengajuan kredit juga akan semakin bertambah, dan juga apa memang di bisnis ataupun sektor pembiayaan ini juga akan semakin menantang begitu ke depannya? Ya, Mas Bram, kenaikan suku bunga hanya adalah salah satu dari biaya menjalankan bisnis multi-finance. Ya, memang pendanaan itu salah satu pendanaan besar. Kedua adalah masalah biaya operasional. Ya, yang ketiga adalah biaya kredit, kita sebut kredit macet dan sebagainya. Jadi as long as hanya satu variabel aja yang naik, ya kita bisa manage itu. Cuman kalau nanti semua variabel naik, ya itu yang membuat kinerja akan sangat challenging. Tapi kami yakin bahwa kenaikan suku bunga juga akan sangat terukur, dan kami juga yakin bahwa efisiensi terus digenjot, dan yang terakhir mengenai aset kualitas kelihatannya bahwa recovery perbaikan aset kualitas lagi berlanjut. Jadi mungkin saja misalnya Mas Bram tidak akan naik signifikan lending rate kita walaupun ada kenaikan suku bunga di cost of fund kami.